Karena memang ialah yang maha, ialah yang maha sempurna, ialah yang tidak disifati dengan segala yang kurang, dan ialah yang tidak pernah hinggap pada zatnya segala sesuatu yang tidak patut dan tidak layak. Berbeda dengan manusia dan apapun yang ada di permukaan bumi ini. Manusia misalnya, ia tidak hidup dalam kesempurnaan. Betapapun tinggi pangkatnya, ia senantiasa dihinggapi oleh kekurangan. Dia sering terkhilaf, dia sering tersalah. Pepatah Arab mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya atau gudangnya kesalahan dan kealpaan. Rasul bani Adam la khata'. Setiap anak Adam itu pasti tersalah. Karena itu jangan sekali-kali menisbahkan kesempurnaan itu kepada diri kita masing-masing. Bersikaplah sebagai manusia yang merasa berkekurangan. Bersikaplah sebagai orang yang bukan makna. Jangan berlagak seperti Tuhan. Jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain dan memandang bahwa kita tidak pernah keliru. Hal yang seperti itu bukanlah sifat yang terpuji. Nah, sesuai dengan makna ini, minggu yang lalu pernah kita sampaikan kalau seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, orang yang beriman, yang percaya dengan kesempurnaan Allah, sebaiknya dia tidak mengatakan kenapa begini, ini dari Allah. Kekurangan itu sebaiknya ia nisbahkan kepada dirinya, ini adalah kelalaian saya. Begitu mukmin beradab. Kita selama ini, kalau kita beruntung, terkadang kita lupa menisbahkan kepada Allah. Kita hanya ingat dengan kehebatan kita. Kita hanya ingat dengan pekerjaan yang kita lakukan. Iyo, lah payah wak bau sao lai dapet jo. Kita aja yang ingat. Padahal siapa yang mengikat antara sabab dengan akibat? Allah. Siapa yang memberikan kita kekuatan untuk menempuh langkah demi langkah dalam berusaha? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita waktu untuk kita mendapatkan sesuatu? Allah. Mukmin yang beradab, mukmin yang baik, terus mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Rabb. Namun sebaliknya, kita kalau ditimpa oleh kesulitan, kesusahan, sering kita menyandarkan kepada Allah semata. Ikut ke dia Tuhan ko, kula kanda Allah kawa. Nah, sikap kita itu kalau kita hadapkan dengan surat An-Nisa ayat 79, merupakan sikap yang kurang beradab dengan pencipta kita. An-Nisa 79 mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang datang menimpamu itu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin
famin nafsi. Keburukan yang menimpamu, famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Kebaikan dari Allah, keburukan dari diri sendiri. Apakah kita tidak akan mengakui bahwa segala sesuatu dari Allah? Tidak, bukan demikian. Kita mengakui bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini adalah izinnya. Tak suatu pun yang akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan ia terjadi. Ya Rabbul Alamin. Tetapi adab kita kepada Allah, adab yang tadi i'tiqad, keimanan, kita yakin baik buruk semuanya adalah izin Allah. Tanpa izinnya kita tidak bisa akan melihat wujudnya di alam nyata ini. Tetapi adab kita, sikap yang baik, karena kekurangan itu bukanlah sifat yang patut untuk Allah. Supaya jangan rusak iman kita, sebaiknya kita tidak katakan faminallah keburukan itu, tapi famin nafsik. Banang kok modali kokoh, yuwawa nan kurang. Kita yang lalai, kita yang tidak sempurna. Nah, apa dampak positif dari sikap itu? Kita akan terpacu untuk memperbaiki diri. Tabarak, Maha Suci Allah. Ia memang Zat yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Tidak ada satupun yang kurang dari zat, sifat dan perbuatannya. Pada ayat ini Allah mengungkapkan salah satu dari bukti kebesarannya dan salah satu bukti kemahasuciannya itu. Apa itu? Alladzi biyadihil mulk. Allah itu adalah penguasa seluruh kekuasaan. Apa maknanya penguasa kekuasaan? Ada orang yang berkuasa tapi dia tidak menguasai kekuasaannya. Suatu waktu kekuasaan itu bisa dirampas oleh orang. Berarti orang itu tidak di tangannya kekuasaan itu. Apa pangkat yang paling tinggi di negara ini? Presiden. Presiden penguasa, tetapi dia tidak menguasai kekuasaannya. Apabila kekuasaannya itu ditentukan lepas dari tangannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apabila kekuasaannya itu dirampas oleh orang lain, dia tidak berdaya. Dia penguasa, tetapi kekuasaannya tidak dia kuasai. Kalau orang bertanya apa bedanya penguasanya Allah dengan penguasanya manusia? Apa bedanya raja? Allah bersifat Malik. Allah bernama Malik. Apa bedanya antara Malik Allah dengan Malik raja di permukaan bumi ini? Bedanya ada pada surat ini, pada ayat ini. Malik raja di muka bumi ini,
laisa biyadihil mulk, tidak di tangannya kekuasaan. Tetapi Malik Allah biyadihil mulk, di tangannya kekuasaan, dan tak seorang pun bisa merampas kekuasaan itu darinya. Jadi yang pernah berkuasa, yang sedang berkuasa, yang diberikan sedikit kekuasaan, sadarlah dengan ayat ini. Peringatkan diri bahwa laisa biaidinal muluk, tidak ada kekuasaan itu di tangan kita, semuanya hanya dalam bentuk titipan. Kekuasaan kita terhadap sesuatu adalah muakkad, sementara, berbeda dengan kekuasaan Allah yang abadi. Allah menguasai manusia. Apakah sekarang, besok, atau selamanya? Selamanya. Malikin nas. Allah menguasai makhluknya. Apakah besok, sekarang, kemarin, atau selamanya? Selamanya. Tetapi kekuasaan manusia yang diberikan. Ibu-ibu menguasai harta, bapak-bapak menguasai harta. Besok, sekarang, selamanya, atau sampai harta itu lepas dari kita. Berarti tidak abadi. Kita tidak bisa memonopolinya. Kita tidak bisa katakan ini punya saya dan tidak akan pernah saya lepaskan. Siapa yang bisa memastikan itu? Nah, karena itu sering-seringlah membaca Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini ada obat hati sebenarnya. Ada penyakit hati ini yang terus merundung kita. Penyakit apa? Penyakit cemas. Tuh payah mencari ubeknya tuh. Penyakit cameh namanya. Cameh sisadon. Siang hari cameh, sanjo hari cameh juga. Anan dicameh ke manusia biasanya dunianya. Manusia jarang mencemaskan akhiratnya.